Mungkin di sosial media juga mendengar beberapa pernyataan-pernyataan pejabat yang lucu-lucu. Ada salah seorang pejabat yang menyampaikan pernyataan bahwa kondisi di lapangan ya tidak seperti atau tidak seseram atau tidak seperti apa yang dilihat di sosial media. Dengan kesan penyampaiannya itu meremehkan atau mengecilkan usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Samsul Hatta di sini. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah situasi yang terjadi sejak Desember 2024 kemarin sampai dengan saat ini sepertinya ya. Nah, apa itu? Yaitu tentang bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh, serta beberapa tempat yang lain. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan jalan keluar terbaik untuk kemudian keluar dari permasalahan bencana yang mereka hadapi. Teman-teman sekalian, berbicara tentang bencana ini, saya ingin kita ngobrol tentang hal yang menurut saya menarik. Menurut saya ya, sekali lagi. Apa itu? Yaitu tentang pernyataan pejabat atau komunikasi publik dari para pejabat-pejabat kita. Tapi saya disclaimer dulu teman-teman sekalian. Ini perlu hati-hati nih ya. Saya disclaimer dulu. Kita tidak bicara tentang politiknya, kita tidak berbicara tentang siapa orang yang menyampaikannya, kita tidak berbicara tentang menggosipkan apa yang terjadi di belakangnya. No. Kita nggak bicara tentang itu. Tapi kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dalam konteks leadership communication atau komunikasi kepemimpinan. Teman-teman sekalian, di saat bencana terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, kita mungkin saya yakin ya, teman-teman juga mungkin di sosial media juga mendengar beberapa pernyataan-pernyataan pejabat yang lucu-lucu. Ya, ada beberapa itu yang kemudian pernyataan itu memunculkan sebuah rasa, ya mungkin rasa marah, rasa sakit hati, atau mungkin juga menambah kesedihan bagi mereka yang menjadi korban. Nah, ini yang kemudian mau saya bahas. Bukan pernyataan pastinya, tapi lebih kepada pembelajarannya. Baik, teman-teman sekalian, mari kita mulai. Saya akan ambil 3 contoh situasi yang terjadi saat bencana. Di mana yang pertama, ada salah seorang pejabat yang menyampaikan pernyataan bahwa kondisi di lapangan ya tidak seperti atau tidak seseram atau tidak seperti apa yang dilihat di sosial media. Apa yang terjadi dalam pernyataan ini? Yang pertama adalah dia menyampaikan sebuah pernyataan tanpa melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Nanti kita akan bahas teman-teman sekalian. Jadi ada seorang leader, saya pakai istilah umum aja ya, seorang leader, pemimpin yang menyampaikan sebuah informasi tentang lapangan, tapi dia tidak melihat langsung atau tidak kemudian berada dan mengamati benar apa yang terjadi di lapangan. Ini yang pertama. Yang kedua ada juga kemudian ya, pejabat yang menyampaikan berkomunikasi kepada publik dan kemudian menyampaikan dengan kesan penyampaiannya itu meremehkan atau mengecilkan usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat. Ya, apa yang dia membandingkan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, yang kemudian dia seolah-olah terkesan, setidaknya saya meyakininya terkesan dia mengecilkan atau meremehkan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Ini yang kedua, contoh kedua. Dan contoh ketiga adalah sebuah perilaku. Ini perilaku nih ya, karena kalau kita membahas tentang komunikasi kan kita tidak membahas tentang diksinya saja, tapi kita juga membahas tentang apa yang terlihat, ya nonverbalnya, apa yang terlihat dari perilaku-perilaku yang dimunculkan. Nah, ada ya pejabat juga yang perilakunya terkesan memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan pribadi atau bahasa kerennya pencitraan. Oke,
Teman-teman sekalian, ini 3 situasi yang saya ambil untuk kita coba bedah apa pembelajaran yang kita lihat di dalamnya. Sekali lagi, ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita semua, bisa jadi mudah-mudahan juga kepada para pejabat-pejabat publik yang kemudian bisa mengasah kemampuan komunikasi kepemimpinannya. Oke, mari kita bahas. Teman-teman sekalian, yang pertama, ketika kita berbicara tentang leadership communication, komunikasi kepemimpinan, maka seorang leader ketika dia mau mengkomunikasikan sesuatu, apakah dia membuat sebuah keputusan, atau dia ingin menyampaikan sebuah statement tertentu, dan lain-lain, maka dia perlu paham benar apa yang mau dia sampaikan, dan situasi yang terkait dengan apa yang mau disampaikan. Saya ambil contoh sederhana. Ada seorang leader, dia mau menyampaikan, ini di organisasi ya, kita tinggalkan dulu tadi yang bencana dan konteksnya dengan pejabat-pejabat publik, kita masuk ke yang lebih kecil, di mana kita membahas tentang organisasi. Ada leader di organisasi yang ingin menyampaikan atau ingin membuat sebuah keputusan tentang bagaimana timnya perlu melakukan sebuah proses kerja. Tapi dia tidak pernah tahu atau dia jarang sekali melihat kondisi di lapangan. Nah, kira-kira apa yang terjadi teman-teman sekalian? Bisa jadi tidak cocok antara keputusan, aturan yang dikeluarkan dengan kondisi yang dihadapi di lapangan. Betul nggak? Kenapa? Karena si leader membuat keputusan hanya berdasarkan logika semata tanpa dia melihat situasi yang terjadi di lapangan. Nah, maka yang perlu dilakukan oleh para leader adalah ketika mereka mau menyampaikan sesuatu, dia perlu tahu dulu, apalagi yang disampaikan tentang situasi yang ada di lapangan gitu ya. Maka dia perlu tahu dulu, dia perlu menyelami dulu apa sih yang terjadi di lapangan. Apa yang terjadi dengan tim saya kalau ini urusannya dengan tim. Apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, yang mereka alami dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Ketika itu mungkin berhadapan dengan customer, bagaimana mereka ketemu customer, apa saja macam-macam customer yang mereka temukan, dan lain sebagainya. Bahasa kerennya adalah leader perlu memiliki empati. Ya, komunikasi empatik ini adalah komunikasi dengan dia melihat seutuhnya apa yang terjadi, apa yang dialami oleh orang yang akan dia jadikan objek komunikasinya. Sehingga apa? Sehingga ketika dia bisa berempati, dia jadi tahu, oh iya di posisi itu, di posisi tim saya, di posisi orang yang saya pimpin, situasinya begini. Rasanya begini kalau jadi dia. Kalau ketemu customer yang begini, dia akan seperti ini. Kita balik lagi ke kondisi, kita umpamakan ya, kondisi bencana. Ketika seorang pejabat ingin menyampaikan sebuah statement tentang kondisi di lapangan, kalau dia sudah tahu dulu, oh iya kondisi lapangan seperti ini, oh iya ternyata masyarakat tuh mengalami kesulitan yang luar biasa, oh iya mereka perlu berjalan puluhan kilo hanya untuk menyambung hidup, mendapatkan asupan makanan, mendapatkan makanan, bantuan makanan. Oh mereka itu kehilangan semua harta bendanya, bahkan keluarga, dan lain sebagainya. Apa rasanya ketika saya berada di posisi mereka? Nah, dengan memahami itu, informasi-informasi itu, pemahaman kita itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan sebuah statement, sebuah pernyataan, ataupun merupakan sebuah keputusan yang relate, yang nyambung dengan situasi yang ada di lapangan. Sehingga apa? Memperkecil resistensi dari orang yang mendengarkan pernyataan tersebut. Kenapa? Karena kita menyampaikannya itu betul-betul kondisi yang terjadi di lapangan. Ya, balik lagi ke organisasi, misalnya kita mengambil konteks organisasi yang mungkin lebih kecil. Ya, bahwasanya leader ketika dia mau menyampaikan sesuatu, dia perlu kenal dulu timnya. Dia perlu tahu dulu timnya bagaimana. Dia perlu tahu, oh di pekerjaan itu seperti apa rasanya begini dan begitu dan seterusnya. Sehingga ketika dia menyampaikan statement-statement, ketika dia menyampaikan bahkan itu sebuah keputusan, maka itu relate, berhubungan erat, dan situasinya klop dengan apa yang terjadi di lapangan.
Itu pelajaran pertama, teman-teman sekalian. Maka harapannya ketika kita para leader di organisasi, ya, dan juga kalau kita mau angkat yang lebih besar, mungkin leader-leader di negara ini, juga bisa kemudian mengasah empati kita, ya, melihat betul, merasakan betul bagaimana rasanya ketika menjadi orang-orang yang kita pimpin. Supaya apa? Supaya kita juga bisa membuat sebuah keputusan, memberikan sebuah statement yang tidak menyakitkan hati atau tidak mengecewakan orang-orang yang kita pimpin. Oke. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, teman-teman sekalian. Mari kita lanjutkan. Nah, terkadang teman-teman sekalian, pemimpin itu, orang yang kita pimpin, ya, tim kita kah itu, atau dalam skala yang lebih besar mungkin masyarakat yang dipimpin, itu kadang-kadang mereka tidak butuh penjelasan panjang lebar. Atau mungkin mereka tidak butuh solusi yang kemudian, wah, leader kasih solusinya harus begini. No, bisa jadi mereka tidak butuh itu. Tapi yang pasti mereka butuhkan adalah perhatian. Ya, leader perlu memberikan perhatian kepada timnya. Bahkan salah satu kompetensi yang paling penting dimiliki oleh seorang leader adalah listening. Di mana listening ini punya dua poin besar yang kemudian menjadi sebuah definisi dari listening. Bahkan di Oxford Dictionary mengatakan to pay attention. Ya, to pay attention, betul-betul memberikan sebuah perhatian terhadap apa atau siapa yang kita dengarkan. Maka poin pertama ketika kita berbicara tentang leader itu perlu listening, poin pertamanya berarti leader itu perlu memberikan perhatian terlebih dahulu, baru dia mengambil informasi apa yang dia dapatkan dari timnya. Nah, disinilah kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat, bisa jadi ketika tim kita, dia nggak butuh solusi dari leadernya. Bisa jadi yang dia butuhkan adalah perhatian dari leadernya. Ketika mereka merasa diperhatikan, merasa dipahami, merasa dilihat, maka pada saat itu mereka akan kemudian mengeluarkan kemampuan kreativitas mereka untuk apa? Untuk mencari solusi sendiri. Bisa jadi seperti itu. Bahkan bisa jadi leader lebih dimudahkan dengan apa? Dengan dia memberikan perhatian kepada timnya, dia memberikan atensinya, ya, perhatiannya kepada timnya, dia memahami timnya, maka tim merasa itu adalah sebuah penghargaan, respect dari leader kepada dia, yang kemudian itu memunculkan respect balik kepada dari tim atau dari orang yang kita pimpin kepada kita para leader. Ketika respect ini meningkat, maka mereka akan dengan sukarela akan mengikuti apa yang ingin kita arahkan atau apa yang kita bawa mereka ke arah yang kita harapkan. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang mereka nggak butuh solusi dari kita. Kadang-kadang tim kita atau orang yang kita pimpin hanya butuh perhatian dari kita dan kemudian mereka akan berusaha sendiri. Yuk kita lihat dalam konteks bencana kemarin. Teman-teman, tidak semua yang tadi saya sampaikan, beberapa pemimpin-pemimpin di negara kita itu menyampaikan sebuah statement yang lucu-lucu. Enggak semua. Ada juga yang memberikan perhatian yang tulus, ada juga yang memberikan sebuah statement yang menenangkan. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Muncullah warga bantu warga, rakyat bantu rakyat. Ya, mereka akan sangat kreatif untuk kemudian mensolusikan permasalahan mereka sendiri. Ya, atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Apalagi ketika mereka merasakan perhatian yang didapatkan dari orang-orang yang memimpin mereka. Maka mereka akan senang hati untuk berkreasi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk keluar dari situasi ini. Pelajaran kedua, leader perlu memberikan perhatian kepada mereka yang dipimpin. Nah, teman-teman sekalian, yuk kita masuk ke pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga apa? Pelajaran ketiga, benar secara data belum tentu tepat secara emosi. Maksudnya gimana nih? Teman-teman sekalian, kadang-kadang banyak leader di luar sana, ya di organisasi, baik yang kecil maupun skala yang besar, kemudian mengambil sebuah keputusan berdasarkan data saja, tidak salah sama sekali. Nggak salah sama sekali. Ya, mengambil keputusan berdasarkan data itu perlu, wajib. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana menyampaikannya, bagaimana mengkomunikasikannya, tapi komunikasi itu bisa menyentuh emosional orang-orang yang dipimpin.
Kenapa begitu Mas Samsul? Kenapa perlu menyentuh emosionalnya? Karena emosional lah yang kemudian akan mendorong perilaku-perilaku yang kita harapkan atau yang tidak kita harapkan. Kalau emosionalnya terbangun dengan baik, maka dia akan dengan sukarela membuat sebuah perilaku, aktivitas yang sesuai dengan yang kita arahkan. Tapi kalau mereka tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, bisa jadi mereka karena tidak punya pilihan, mereka tetap melakukan. Tapi karena tidak selaras dengan emosinya mereka, dengan perasaannya mereka, maka yang mereka lakukan tidak akan optimal. Contoh sederhana. Misal di sebuah organisasi, teman-teman sekalian, ya, berdasarkan data, berdasarkan apa yang didapatkan oleh para leader, kemudian diputuskanlah sebuah keputusan. Dan keputusan itu akan dijalankan oleh semua tim. Nah, tapi ketika menyampaikan keputusan itu, leader tidak menyampaikannya dengan baik. Tidak mengatakan apa yang why, kenapa dia perlu melakukan itu, apa yang menyentuh emosi dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga hanya sekedar logik saja. Dan itu tidak dipahami dengan baik secara emosi. Apa yang terjadi? Ya, timnya akan melakukan, tapi ya karena mereka tidak paham, mereka cuma tahu bahwa ini sebuah perintah, saya nggak punya pilihan, mereka lakukan. Pertanyaannya optimal nggak? Bisa jadi nggak optimal. Dan seringnya tidak optimal. Nah, maka Simon Sinek, ya seorang guru leadership, mengatakan dia merumuskan ada yang namanya golden circle, di mana ada 3 lingkaran. Lingkaran di tengah itu dinamakan dengan why, ya alasan yang mendasar. Why? Nah ini yang pertama perlu dipahami, perlu diketahui. Kenapa? Karena kalau kita paham why-nya, kalau tim kita paham why mereka perlu menjalankan apa yang sudah kita putuskan, why mereka perlu mencapai tujuan yang kita tetapkan, why-nya didapatkan, maka mereka akan menggunakan kreativitas mereka untuk melakukan lingkar yang kedua, how. Gimana caranya? Kenapa mereka akan dengan sukarela untuk kemudian berpikir juga keras bersama-sama untuk menentukan how-nya? Karena mereka merasa bahwa iya itu beneran penting sih itu. Menuju ke situ memang beneran penting. Mencapai apa yang ditargetkan itu memang beneran penting. Bagi saya itu penting. Nah, ini konteks emosional. Sehingga konteks why ini adalah konteks emosional yang membuat orang bergerak. Ketika dia mau bergerak, ya, bersedia untuk bergerak, maka pikirannya akan lebih kreatif untuk menentukan how-nya, bagaimana caranya. Dan ketika how-nya sudah dilakukan, maka mereka akan mencapai what result-nya. Apa bentuk hasil yang kemudian ingin mereka capai. Nah, inilah kemudian teman-teman sekalian, kalau konteks organisasi kecil seperti itu. Kalau konteks organisasi besar gimana? Negara misalnya. Nah, sama. Ketika misalnya pejabat-pejabat publik menyampaikan sebuah keputusan atau statement tertentu, ya mereka perlu sampaikan why-nya. Kenapa mereka punya keputusan itu? Kenapa mereka mengambil pertimbangan-pertimbangan apa yang membuat mereka memutuskan hal itu? Apa yang membuat saat ini di bencana yang terjadi di Sumatera, Aceh, dan beberapa tempat lainnya belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Saya yakin itu punya pertimbangan sendiri. Bisa jadi. Tapi ketika tidak disampaikan why, alasan emosionalnya kepada masyarakat tidak tahu. Maka mereka ya sudah, karena itu sudah dijalankan, diputuskan, mereka ngikut, tapi pengikutnya karena terpaksa. Sehingga apa? Tidak optimal ketulusan mereka untuk mengikuti arahan dari pemimpin publiknya mereka, untuk kemudian mereka keluar dari situasi-situasi yang mereka hadapi. Bahkan mereka lebih percaya kepada leader-leader non-struktural yang ada. Siapa? Influencer-influencer yang kalau kita lihat mereka betul-betul bisa mengarahkan sebuah situasi kondisi tertentu sehingga semuanya bergerak ke arah sana. Dan itu efektif. Well, teman-teman sekalian, menarik ya. Ini 3 pembelajaran paling tidak. Sekali lagi teman-teman sekalian, bagi yang menonton channel ini bukan tentang ngomongin politik, bukan. Ini bukan tentang mengkritisi siapapun, bukan. Tapi ini sebagai sebuah pembelajaran yang bisa kita petik dari situasi yang dihadapi. Kenapa? Karena di setiap peristiwa, setiap kejadian, pasti ada pembelajaran. Well, teman-teman sekalian, kalau bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, tombol share, tombol like-nya,
sebarkan sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan manfaat ini bisa dirasakan oleh banyak orang jika memang Anda menganggap ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Samsul Hatta, Assalamualaikum.